Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Solo Leveling Season 2 episode 2. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Setelah mengalahkan semua monster beruang es, tanpa pikir panjang Jinwo langsung mengekstrak dan menjadikan para monster itu bawahannya. Saat ini sudah 3 jam atau kurang lebih 3 harian pasca unit penyerang White Tiger memasuki Red Gate. Baik pun berpikir kalau semua membernya pasti mengalami kondisi yang sangat berat. Dongso sendiri begitu malas dan kembali berpikir kalau Sung Jinwo telah tewas. Kendati demikian, dia begitu penasaran mengapa Jinwo ada di dalam unit penyerang Guild White Tiger. Dengan serius Dongso bertanya apa sebenarnya yang mendasari manajer Sangmin berani melakukan hal ini. Sangmin pun menjawab bahwa Jinwo adalah kenalannya, di mana lelaki berperingkat rendah itu hanya ingin mengamati serta melihat-lihat kegiatan di dalam Gate Rank C saja. Awalnya Sangmin merasa lega karena Dongso berlalu dan seakan menerima penjelasannya. Tapi setelahnya Dongso langsung mencekik Sangmin karena dia merasa dibodohi oleh manajer Guild White Tiger itu. Dongso ingin mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya direncanakan oleh Pak Sangmin. Jelas saja Sangmin sangat kesakitan menahan cengkeraman tangan Dongso. Tapi detik itu juga, Baek langsung menghentikan tindakan gila Dongso. Amarah lelaki itu meledak karena tidak terima melihat bawahannya diperlakukan seburuk itu. Kedua hunter rank S itu saling meledakkan aura kekuatannya. Jelas saja manajer Sangmin benar-benar sangat khawatir melihat pertikaian tidak biasa ini. Jika kedua hunter peringkat tinggi itu tidak segera dihentikan, maka sudah pasti akan terjadi malapetaka mengerikan. Ketika Baek dan Dongso melesatkan serangan tinju super kuatnya, untungnya saat itu juga Wo Jinchul segera turun tangan dan menghentikan keduanya. Jinchul tidak memahami apa kepentingan Dongso dengan hunter Sung Jinwo. Pun demikian di sini Wo Jinchul menegaskan kalau Jinwo adalah hunter rank E. Dia juga sudah memastikan hal ini secara langsung dengan menemui Jinwo 2 bulan yang lalu. Pengawas asosiasi telah menyatakan bahwa kematian Hwang Dong-suk adalah karena pertempuran melawan monster. Di sini Dongso tidak mempercayai cerita publik yang jelas-jelas dibuat-buat itu. Dia sangat yakin bahwa Yo Jin-ho atau anak orang kaya dari perusahaan Yojin Construction itulah yang telah dengan sengaja mencabut nyawa kakaknya. Dongso mengungkapkan tentang alasan utama mengapa dia mengincar Sung Jinwo, di mana ini hanyalah akal-akalannya saja untuk menghabisi Jinwo. Lelaki itu begitu kesal dan setelahnya pergi begitu saja. Di dalam hatinya, Pak Sangmin berkata bahwa hanya dialah di sini yang paling memahami bagaimana kekuatan Jinwo yang sebenarnya. Walau mustahil, tapi dia sangat berharap kalau Jinwo bisa kembali dalam keadaan selamat. Di sisi lain, Kim Chol terlihat kedinginan di tengah hutan bersalju. Dia pun berpikir, jika saja timnya memiliki perlengkapan untuk menangani cuaca ini, mungkin kemenangan masih bisa diraihnya. Tanpa diduga, lelaki itu melihat pemandangan yang mengerikan, di mana para pasukan beruang telah dihabisi hingga tidak tersisa. Leher Kim pun tercekat dan sangat terkejut. Dia bertanya-tanya,
Bagaimana mungkin hunter kelas rendahan bisa mengalahkan semua beruang es yang kuat-kuat ini? Hunter Kim lantas mengumpat dan berlari menyelamatkan diri, karena dia mengira kalau ini mungkin saja perbuatan dari elf es. Setelah berjalan-jalan menyusuri hutan, Kim Chul sungguh tidak menyangka melihat hunter kelas rendahan masih bisa bertahan hidup dengan penuh kenyamanan. Amarahnya pun meledak parah setelah mengetahui kalau tim hunter rendahan memiliki jaket, selimut tenda, dan makanan yang melimpah ruah. Dia pun berteriak dan mengumpat Heijin, Song Yi, dan Myung Hwan sembari berkata kalau timnya telah dihancurkan. Hal ini terjadi karena Kim dan timnya tidak memiliki perbekalan yang cukup memadai. Kim lantas bertanya, siapakah yang telah menimbun semua perlengkapan ini dan membiarkan semua rekan-rekannya tewas? Tentu saja Heijin, Song Yi, dan Myung Hwan nampak sangat tertekan. Kim pun berpikir bahwa Heijin telah mengetahui hal ini sejak awal. Inilah alasan utama mengapa Heijin langsung berpaling dan bergabung dengan tim hunter kelas rendahan. Kim Chul lantas mencabut pedangnya, dan dia meminta pada ketiga orang di depannya itu untuk memberikan klarifikasi dalam 3 hitungan. Untungnya detik itu juga Jinwo muncul dan memukul hunter Kim hingga terhempas begitu jauh. Pukulan Jinwo membuat Kim langsung pingsan. Jinwo terlihat kesal melihat Kim menyalahkan timnya. Padahal semua ini terjadi karena ulah dan keputusan Kim Chul sendiri. Di sini Jinwo menyadari kalau ternyata selama ini Kim telah dibuntuti oleh para elf es yang bersembunyi dalam mode kamuflase. Semuanya pun begitu tegang setelah mengetahui fakta buruk ini. Bos elf yang bernama Baruka pun cukup terkejut setelah mengetahui kalau Jinwo bisa berbicara lancar dengannya. Jinwo sendiri begitu kaget karena dia baru saja menyadari skillnya ini. Dia pun berpikir kalau sistem telah membantunya dalam berkomunikasi. Dikarenakan Jinwo bisa memahami bahasa monster, Baruka lantas berkata kalau ada anak buahnya yang menyadari kekuatan besar Jinwo. Oleh karena itulah, anak buah Baruka itu ingin bertarung secara buy-one dengan Sung Jinwo. Tanpa banyak basa-basi, Jinwo langsung memenggal kepala si elf tersebut dengan belatinya. Gerakan super cepat Jinwo tentu saja membuat Baruka sangat terkesan. Jinwo lantas menyerang Baruka, walau serangannya meleset dan hanya menumbangkan kuda si bos elf itu. Di sini Baruka mengatakan hal yang cukup mencengangkan bagi Sung Jinwo, di mana si bos itu yakin kalau Jinwo saat ini bukanlah manusia lagi. Baruka bahkan berpikir bagaimana bisa Sung Jinwo berpura-pura jadi bagian dari para manusia. Tentu saja pernyataan itu membuat Jinwo tidak mengerti. Baruka melanjutkan bahwa semua monster dapat mendengar suara bisikan di kepala mereka yang meminta untuk menghancurkan para manusia. Anehnya, para elf sama sekali tidak mendengar hal itu saat melihat dan berhadapan dengan Sung Jinwo. Jinwo pun berpikir kalau mungkin yang dialami para elf itu agak mirip dengan arahan sistem miliknya. Para elf sebenarnya tidak ingin bertarung dengan Sung Jinwo. Namun demikian mereka meminta Sung Jinwo untuk menyerahkan semua manusia yang ada di belakang lelaki tersebut. Jika Jinwo mau melakukannya, maka para elf tidak akan pernah mengusiknya lagi. Jinwo pun bertanya siapakah sebenarnya para elf es ini. Ketika Baruka menjawab pertanyaan tersebut, anehnya tubuh Baruka jadi tidak jelas hingga membuat Jinwo tidak mengerti. Jinwo pun menolak keras permintaan Baruka, dan dia tidak akan pernah sekalipun menyerahkan teman-temannya. Baruka sungguh tidak mengerti dengan pola pikir Sung Jinwo. Jika Jinwo berani melawan para elf, maka itu adalah hal bodoh karena dia sendirian. Di sini Jinwo langsung tersenyum, dan setelahnya dia membangkitkan seluruh pasukan bayangannya. Tentu saja Heijin, Song Yi, dan Myung Hwan benar-benar sangat kaget melihat banyak sekali monster hitam keluar di balik bayangan Sung Jinwo. Baruka pun sangat kesal karena Jinwo meremehkannya. Dia lantas mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang yang langsung disambut oleh pasukan bayangan. Peperangan besar terjadi dengan begitu parah. Heijin membantu Song Yi dan Myung Hwan untuk menyelamatkan diri. Bagaimanapun juga, mereka hanya menghalangi dan tidak akan bisa membantu apa-apa dalam pertempuran besar ini. Ketika para archer elf hendak menembakkan panahnya pada Heijin dan yang lainnya,
Saat itu juga Sung Jinwoo melesat dan membantai para archer tersebut dalam sekejap mata. Jinwoo mulai memahami mengapa para elf begitu percaya diri bertarung melawannya. Pasukan bayangannya memang tidak bisa mati, tapi regenerasinya memerlukan kekuatan sihir yang cukup besar. Meskipun mana Sung Jinwoo lumayan banyak, tapi pada akhirnya pasti akan habis juga. Selain itu, Baruka adalah musuh yang sangat kuat dan mungkin lebih kuat dari Sung Jinwoo. Bahkan jika Sung Jinwoo bertarung dengan bantuan Igris, hal itu bukanlah jaminan dia bisa mengalahkan Baruka. Oleh karena itulah Jinwoo membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari biasanya. Duel 1 lawan 1 antara Jinwoo dan Baruka terjadi dengan begitu epik. Baruka terus menekan Jinwoo, sementara Jinwoo mampu menghindar dan memberikan serangan balasan yang membuat Baruka semakin menggila. Bos elf itu pun memukul mundur Jinwoo. Dia sangat senang karena sudah lama tidak menikmati pertarungan sehebat ini. Tapi senyuman Baruka langsung pudar karena para mage melepaskan meteor besarnya pada si bos elf tersebut. Kim Chul pun baru sadar dan bangkit setelah melihat Sung Jinwoo. Lelaki bersirah itu sangat marah dan segera mengambil pedangnya untuk membantai Jinwoo. Dia pun berlari kencang, dan bersamaan dengan itu Baruka juga melesat cepat untuk menghabisi Jinwoo. Di sini Jinwoo meledakkan area di sekitarnya untuk menyembunyikan diri dari Baruka. Anehnya, tiba-tiba saja muncul sosok bayangan lelaki besar bersirah yang meraung-raung untuk melindungi Jinwoo. Scene pun kembali beberapa detik sebelumnya, di mana Kim Chul masih berlari ke arah Jinwoo. Saat itu Igris mengayunkan pedangnya di hamparan salju yang membuat area sekitar jadi tertutupi. Detik itu juga Igris mengunuskan pedangnya pada Kim hingga membuat lelaki itu muntah-muntah darah. Kim pun mengumpat parah setelah menyadari kalau ternyata Sung Jinwoo sudah merencanakan skenario buruk ini padanya. Tanpa membuang waktu, Jinwoo langsung mengekstrak Kim Chul dan membangkitkan sosok bayangan besar dengan kekuatan super. Bayangan besar itu pun memukul mundur Baruka dengan kapaknya. Disinilah Sung Jinwoo memberikan nama Iron pada makhluk tersebut. Ledakan amarah Iron membuat darah Baruka mendidih. Bos elf itu pun bertarung dan berniat menghancurkan Iron hingga berkeping-keping. Sementara itu di balik pepohonan hutan, Hejin, Songyi, dan Myunghwan masih terus bersembunyi. Duel tidak lazim ini membuat mereka sangat bersyukur tidak terlibat secara langsung dalam peperangan. Mereka benar-benar tidak percaya kalau pertarungan serumit ini bisa terjadi. Untuk memuaskan hatinya, Baruka menantang Jinwoo dan dua bayangan spesialnya untuk bertarung dan mengeroyoknya. Tentu saja Jinwoo mengiyakan tantangan itu, dan dia segera bergabung bersama Iron dan Igris. Hebatnya, Baruka begitu tangguh dan sanggup menahan seluruh serangan. Baruka berniat menghabisi Iron karena raungannya memegakkan telinganya. Tapi detik itu juga Igris melesat dan mengayunkan pedang besarnya. Hal ini membuat Baruka tidak fokus hingga pertahanannya terbuka. Tanpa diduga Sung Jinwoo sudah menusukkan belati kasakannya pada tubuh Baruka. Tapi bos itu terlihat baik-baik saja dan kembali melesatkan serangan. Jinwoo lantas melempar dan menarik dagger Night Killer walau bisa dihindari oleh si Baruka. Namun efek racun Kasaka Feng mulai bekerja dan membuat si Baruka melambat. Baruka lantas dikunci oleh Iron. Dan setelahnya pasukan mage membakar keduanya di dalam ledakan api yang sangat besar. Parahnya, si Baruka masih saja bertahan walau Jinwoo kembali menusukkan belati kasakannya. Di sini Baruka baru benar-benar KO setelah Iron menghempaskan godam kapak besarnya pada si bos elf itu. Jinwoo pun meminta Iron tidak bertindak ngawur dan terus memukulkan senjatanya pada si Baruka. Apalagi si bos dungeon itu sudah benar-benar dikalahkan. Hejin, Songyi, dan Myunghwan begitu senang setelah Jinwoo mengkonfirmasi kemenangan. Ditambah lagi detik itu juga gate jalan keluar muncul di hadapan mereka. Namun sebelum kembali, Jinwoo ingin melakukan ekstraksi pada si Baruka. Saat ini di dunia luar waktu berjalan kurang lebih 1 minggu. Pak Sangmin meminta Baek Junho untuk beristirahat. Namun Baek menolaknya.
Dia tidak akan pulang sebelum memastikan membernya dalam keadaan aman. Detik itu juga Red Gate berubah normal dan 2 orang mulai keluar dari dalamnya. Baik pun begitu senang, dan dia berharap kalau Hunter Kim yang muncul dari gate tersebut. Namun yang muncul adalah Heijin dan Myung-hwan. Setelah itu diikuti oleh Jinwoo dan Song Yi. Pak Sang-min pun begitu senang melihat Jinwoo kembali. Setidaknya selama ini keyakinannya sudah benar-benar terbukti. Baik sendiri begitu terkejut menyaksikan gate di hadapannya telah tertutup sempurna. Dia pun menghentikan Sung Jinwoo yang hendak mengantarkan Song Yi pulang ke rumahnya. Tapi Jinwoo merasa lelah dan tidak ingin ditanya macam-macam. Dia pun meminta Baek menanyakan semua kejadian di dalam raid gate pada 2 anggotanya yang selamat. Tentu saja Baek tidak terima karena membernya tidak kembali sebanyak 6 orang, dan ini sudah menjadi kewajibannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Walau pernyataan Baek benar adanya, namun pada akhirnya dia meminta maaf karena Jinwoo telah menyelamatkan 2 membernya. Setelah Jinwoo dan Song Yi berlalu, Baek meminta manajer Sang-min berusaha semaksimal mungkin untuk merekrut Sung Jinwoo masuk ke dalam Guild White Tiger entah bagaimana caranya. Tentu saja Pak Sang-min akan menjalankan perintah Guild Masternya itu dengan penuh tanggung jawab. Seusai mengantarkan Song Yi pulang, Jinwoo merasa kurang puas karena hanya bisa mendapatkan belati peninggalan Baruka. Baruka memiliki level yang sangat tinggi. Hal ini bisa diketahui karena si bos elf itu tidak bisa diekstrak meskipun sudah mencoba hingga 3 kali.